Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan sebuah bisnis plan mengenai pembuatan tas dari saset minuman. Sebelum itu kita perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Selma Eka Putri, saya biasa dipanggil Selma. Dengan NIM 23234050, saya seorang mahasiswa dari Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, marilah kita masuk ke videonya. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan dulu nama perusahaannya. Nama perusahaan saya adalah SNR Store. SNR Store itu apa ya? Ayo kenali lebih dekat. SNR Store adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan. Produk yang dihasilkan berupa tas dari saset minuman bekas seperti saset kopi, saset jus, dan sebagainya. Tas yang dibuat dikreasikan sedemikian rupa agar terlihat bagus dan fashionable. Deskripsi usaha. Nama usaha adalah SNR Store. Usaha ini bergerak di bidang kerajinan berupa tas yang terbuat dari saset minuman bekas. Produk tas dari SNR Store ini memiliki beberapa kegunaan seperti bisa digunakan untuk meletakkan barang dan juga menjadi fashion item. Keunggulan dari produk ini adalah ramah lingkungan dan memiliki manfaat bagi lingkungan sekitar, dikarenakan dapat mengurangi populasi sampah plastik yang banyak berserakan. Untuk saat ini, populasi sampah plastik bisa kita lihat di mana-mana, di mana sampah plastik itu merupakan sampah yang sangat sulit untuk diuraikan. Untuk itu, dengan dibuatnya produk ini, diharapkan bisa mengurangi sampah tersebut demi kesehatan lingkungan sekitar. Latar belakang usaha. Latar belakang dari usaha saya adalah Bank Dunia mengatakan bahwa pada tahun 2019, jumlah sampah padat yang dihasilkan Indonesia secara nasional yaitu sebesar 151.921 ton perharinya. Artinya, setiap masyarakat Indonesia rata-rata memproduksi sampah 0,85 kg per harinya. Dari keseluruhan total sampah yang dihasilkan, hanya 40,09% yang sampah yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Sisanya, 35,49% sampah dibakar, dan 1,61% sampah didaur ulang. 7,54% dilakukan penimbunan, serta sebanyak 15,2% sampah dibuang sembarangan seperti ke jalanan, sungai, serta tempat lainnya. Hanya sekitar 70% sampah yang berhasil dikumpulkan, sementara sisanya dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan. Saat ini, sangat banyak dijumpai sampah plastik yang berserakan di mana-mana. Sampah plastik merupakan sampah yang paling sulit terurai, membutuhkan waktu sampai ribuan tahun untuk menguraikannya. Oleh karena itu, SNR Store memilih saset minuman sebagai bahan baku utama dalam pembuatan produk kerajinan yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis. Hal ini bertujuan untuk mengurangi populasi sampah yang kian hari semakin bertambah. Hal ini dilakukan karena sampah tersebut merupakan sebuah permasalahan yang saat ini sangat banyak kita temui. Sampah bisa mengakibatkan banjir dan dampak buruk lainnya bagi kesehatan. Oleh karena itu, dengan dibangunnya usaha ini, semoga hal itu dapat sedikit teratasi. Oke, selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan. Visi dari usaha ini adalah menciptakan produk unggulan kerajinan tas dari saset minuman yang ramah lingkungan guna membantu mengurangi sampah plastik. Dengan harapan, dengan dibuatnya produk ini, semoga sampah plastik sedikit terkurangi. Misinya adalah yang pertama memenuhi kebutuhan konsumen, yang kedua menyediakan produk yang berkualitas menggunakan bahan yang ramah lingkungan, yang ketiga memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen, yang keempat menyediakan produk yang inovatif dengan harga yang terjangkau. Yang ketiga adalah tujuan. Tujuan yang pertama mendapatkan keuntungan, yang kedua mengurangi sampah plastik yang sulit diurai, yang ketiga menyalurkan kreativitas dan keterampilan. Analisis SWOT dari usaha ini. Yang pertama adalah strength. 1. Produk ini unik karena memiliki berbagai variasi corak dan warna. Yang kedua, memiliki manfaat membantu mengurangi sampah plastik di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekitar saya.
Yang ketiga, konsumen dapat melakukan pelayanan secara langsung maupun lewat media sosial. Yang keempat, harga jual bersaing dan konsumen dapat melakukan penawaran. Selanjutnya adalah weakness. Weakness yang pertama adalah waktu pengerjaan lumayan lama dan sedikit rumit. Karena produk ini kita harus membersihkan terlebih dahulu plastiknya satu persatu, lalu kita akan merangkainya dan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, tidak tahan panas. Hal ini dikarenakan bahan utama dari tas ini terbuat dari plastik. Yang ketiga, tidak dapat menampung banyak barang. Selanjutnya adalah threats. Threats yang pertama adalah adanya potensi pesaing yang menjual produk yang sama. Yang kedua, produk belum tentu dikenal banyak orang. Karena untuk saat ini jarang sekali orang-orang mengetahui tentang produk-produk dari sampah yang biasanya hanya terbuang sia-sia. Selanjutnya adalah opportunities. Yang pertama, belum banyak orang yang menjual produk yang sama di target pasar kami. Yang kedua, harga yang terjangkau. Yang ketiga, orang-orang mulai sadar untuk membeli barang yang ramah lingkungan. Itulah analisis SWOT dari produk saya. Rencana pemasaran. Yang pertama adalah target konsumen. Target konsumen dari usaha ini adalah mahasiswa sekitaran Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitaran Universitas Negeri Padang. Oleh karena itu, usaha ini berlokasi di sekitar Universitas Negeri Padang. Hal ini dilakukan karena saya berdomisili di sekitar Universitas Negeri Padang. Yang kedua, wilayah konsumen. Pemasaran produk akan dilakukan kepada masyarakat sekitar lokasi usaha secara langsung dan secara online melalui platform WhatsApp dan media sosial Instagram. Yang ketiga, situasi persaingan. Saat ini belum banyak yang memiliki usaha tas jinjik dari sampah plastik bekas minuman saset yang serupa dengan usaha ini di sekitar lokasi usaha saya. Jadi besar kemungkinan orang-orang akan membeli produk ke saya. Oke, selanjutnya adalah media promosi. Media promosi yang digunakan dalam usaha ini adalah platform media sosial Instagram. Hal ini dikarenakan pada zaman sekarang rata-rata orang menggunakan Instagram, jadi besar kemungkinan orang-orang akan melihat produk ini. Untuk nama Instagramnya nanti seperti yang tertera di layar ini, kalian bisa menghubungi Instagram SNRS Official dan pemesanannya bisa melalui DM Instagram saja ya. Untuk biaya produksinya, di sini kami tidak membutuhkan terlalu banyak modal karena bahan utama dari usaha ini termasuk bahan yang biasanya dibuang saja oleh orang-orang. Jadi, untuk saset minumannya kita hanya membutuhkan modal sekitar Rp15.000. Dengan modal segitu, kita sudah mendapatkan banyak saset minuman untuk menghasilkan 1-2 tas. Bahan selanjutnya adalah kain sebagai lapisan di dalam tas tersebut. Untuk per meternya kurang lebih sekitar Rp10.000. Yang ketiga adalah benang dan jarum sekitar Rp2.000. Biaya yang dibutuhkan untuk modal satu tas kurang lebih Rp25.000. Produk akan dijual dengan harga Rp50.000 per pieces tergantung tingkat kesulitan produksinya. Maka setiap piecesnya kita akan mendapatkan keuntungan sekitar Rp25.000–Rp30.000. Baiklah, bisa dilihat di layar saya. Inilah contoh hasil dari produk saya. Untuk terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya adalah produk yang akan dibuat berupa tas dari saset minuman bekas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi populasi sampah yang berserakan. Usaha ini juga memiliki keuntungan yang cukup karena modalnya tidak terlalu banyak, namun proses produksinya cukup memakan waktu. Usaha ini juga bertujuan untuk mengimbangkan kreativitas. Jadi, dengan pembuatan produk ini, selain mendapatkan keuntungan, saya juga berniat untuk mengurangi populasi sampah yang berserakan. Semoga dengan usaha ini saya sedikit membantu permasalahan yang terjadi pada saat sekarang ini. Baiklah, itulah presentasi dari bisnis plan saya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, terutama bagi saya sendiri. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.